kerasa ini udah tahun 2021 loh. Kita ucapin selamat tahun baru buat adik-adik. 1, 2, 3. Happy New Year! Yeay, senang sekali bisa ketemu sama adik-adik lagi di tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mulai dengan pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Namun sebelum itu, Kak C mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini yang Engkau telah jadikan buat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan sekarang Tuhan kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau, biar hanya hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Let's praise Him together. Sambil tepuk tangan ya. Yang semangat. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yeay, bener banget adik-adik. Bunga-bunga di kamar aja Tuhan pelihara, apalagi kita semua. Masih semangat memuji Tuhan? Ayo nyanyi lagi. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, you're always in the way. For 3 whole days, 1, 2, 3. It's treasure, the word that people wrote, it's in the Bible, when Noah built the boat. And it rained, you're your the rain goes in the skies to show that promises are true. The rain goes in the skies to show the world is an open day for your everyday. Lagi lagi ya. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, you're always in the way. For 3 whole days, 1, 2, 3. Greatest treasure, the words that people wrote, it's in the Bible, when Noah built the boat. And it rained and rained. The rain goes in the skies to show God's promises are true. The rain goes in the skies to show the world is the only way for your everyday. The rain goes in the skies to show God's promises are true. The rain goes in the skies to show the world is the only way for your everyday. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, duduk dengan nyaman. Kita
tutup mata kita dan kita ingat lagi semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa hidup sampai saat ini, semua itu hanya karena kebaikan Tuhan saja. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyi sekali lagi dari awal ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, hari ini seneng banget deh. Tadi ada yang ulang tahun di dekat rumahnya Kak Jeki, terus dikasih ini bingkisan, isinya banyak banget. Terus tadi Kak Jeki udah bagi-bagi, sekarang sisa 2 ini buat nanti Kak Jeki mau makan setelah tapping. Oh, Kak Vita. Kak Vita belum dapet ya tadi. Iya deh, kasih Kak Vita deh. Nih, masih ada 1. Nanti Kak Jeki makan habis ini ya. Oh, Abang Yudi juga ya. Ya, tinggal 1. Kasih nggak ya? Terus nanti Kak Jeki makan apa? Iya deh. Nggak apa-apa deh ini Abang Yudi. Buat Abang Yudi. Iya. Iya. Ya adik-adik habis. Kak Jeki nggak dapet. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tadi belum doa ya. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk dalam firman. Yuk kita satu dalam doa. Dan Kak Jeki taruh dulu ya. Yuk sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap anak-anak Tuhan. Walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur kami masih boleh dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua hanya karena kasih anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Dan saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami dan firman itu biar tinggal dalam hati kami Tuhan. Sehingga menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay, amin adik-adik. Nah firman Tuhan
Kak Jeki hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kak Jeki ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ceritanya tentang apa sih ini? Nah, ceritanya itu masih tentang Paulus. Terus Paulus itu kan Paulus tuh pergi memberitakan firman Tuhan ke kota-kota yang lain. Nah, sampailah Paulus di kota yang namanya Makedonia. Apa adik-adik? Makedonia. Nah, sampai di kota Makedonia. Nah, Paulus di sana melihat bagaimana rakyat di Makedonia itu dalam kondisi yang mereka terjepit itu, mereka itu dalam kesusahan yang sangat adik-adik. Bahkan mereka itu dalam kondisi yang kekurangan. Mereka tidak seberuntung jemaat-jemaat yang lain yang ada di kota lain, tapi mereka benar-benar yang dia kalau mau beribadah itu mereka ditekan, mereka tidak boleh. Terus mereka dalam intimidasi itu sebuah ancaman kayak gitu adik-adik. Jadi kalau mereka mau ibadah, mereka mau ditangkap, mau dilemparin, mau dipenjarakan seperti itu. Jadi masyarakat di Makedonia itu mereka dalam keadaan yang sangat susah. Sudah mereka mau ibadah, mereka mau ditangkap, mau diancam gitu, dapat ancaman-ancaman. Terus mereka juga dalam kondisi yang kekurangan. Kekurangan mereka secara ekonomi mereka tidak beruntung. Nah, waktu Paulus ke sana, Paulus tidak berharap banyak pada jemaat di Makedonia. Karena Paulus tahu bahwa kondisi masyarakat atau kondisi orang-orang yang di Makedonia itu sangat-sangat kekurangan. Dan adik-adik, tapi adik-adik tahu dalam kekurangannya jemaat Makedonia itu mereka mau belajar memberi. Mereka bilang sama Paulus, mereka juga ingin bisa mengambil bagian dalam memberkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Makedonia. Jadi masyarakat di sana dalam kekurangannya mereka mengumpulkan, dari kekurangan mereka mengumpulkan dan mereka memberikannya kepada Paulus. Adik-adik tahu kan Rasul Paulus tidak berharap banyak ini pada sama masyarakat yang ada di Makedonia. Tapi yang luar biasa adalah mereka memberi dari kekurangannya mereka. Bahkan mereka memberi lebih banyak dari apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Maksudnya gimana Kak Jeki? Maksudnya begini nih adik-adik. Misalnya Rasul Paulus berpikir gini, oh ini seumpamanya aja ya. Jadi Rasul Paulus berpikir begini, oh dari masyarakat Makedonia nanti akan memberi beras misalnya, yang gampang aja ya, akan memberi beras 1 karung. Tapi ternyata adik-adik, masyarakat di Makedonia, jemaat Tuhan yang ada di Makedonia, mereka bukan hanya memberi 1 karung beras, tapi mereka bisa memberi lebih banyak dari apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Wah, Rasul Paulus sangat bangga dengan jemaat Tuhan yang ada di Makedonia, dan Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Titus, salah satu muridnya dari Rasul Paulus, dan dia menceritakan bagaimana jemaat di Makedonia ini dengan luar biasa. Nah adik-adik, Rasul Paulus memberikan acungan jempol bagi masyarakat yang ada di Makedonia. Dalam mereka diancam untuk mereka beribadah, mereka dalam kemiskinannya mereka, tapi mereka bisa memberkati pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Nah, di sini diajarkan buat Kak Jeki, buat adik-adik semuanya, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, yuk kita belajar memberi.
kita belajar memberkati orang lain. Kita belajar memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Jangan berpikir, iya kak, kita kok nyandak punya, kita mau kasih apa? Apa yang kita punya dari kita, yang kita miliki, itu kita bisa berikan ke orang lain. Kayak tadi di awal Kak Jeki kan dapat snack banyak. Sisa berapa? Sisa 2. Diminta 1 sama Kak Vita, 1 sama Abang Yudi. Habis deh. Kak Jeki gak dapat apa-apa. Tapi Kak Jeki memberikannya dengan sukacita. Ya, yuk sama-sama kita belajar. Jangan kita pelit. Tapi Tuhan bilang lebih berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. Jadi kalau kita bisa memberi, itu kita akan lebih berbahagia. Walaupun yang kita beri tidak banyak, tapi kita memberinya dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti jemaat yang di Makedonia, walaupun mereka memberi dari kekurangan, tapi mereka memberi dengan sukacita di hati untuk pelayanan Tuhan. Memberikan kepada Tuhan. Yang pertama-tama mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan kedua mereka memberikannya buat pelayanan yang ada di Makedonia. Nah, yuk Sulawesi Barat sedang ada gempa dan banyak mereka yang sedang mengalami kesusahan. Adik-adik, kalau adik-adik tergerak, tadi kan Kak Jeki ceritanya tentang bagaimana masyarakat Makedonia memberikan untuk sebuah pelayanan. Nah, Kak Jeki ajak adik-adik, kalian yang mau memberi, kalian bisa WA ke Kak Jeki atau bilang sama mama untuk, mah mau dong memberi buat mereka yang di Sulawesi Barat yang mereka sedang kena gempa. Kita nggak ngelihat seberapa besar yang kalian bisa beri, tapi dari ketulusan kalian. Misalnya kalian nggak bisa memberi banyak, nggak apa-apa. Tapi yang sedikit demi sedikit, seperti masyarakat yang di Makedonia, mereka kumpulkan dan itu melebihi dari apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Ya, yuk sama-sama kita belajar memberi adik-adik seperti yang dicontohkan masyarakat yang di Makedonia. Ya, Kak Jeki selesai firmannya hari ini. Mari sama-sama kita belajar memberi dari keterbatasan yang kita punya. Dari kekurangan yang kita punya, kita belajar memberi kepada orang lain. Ya, ayat bacanya tadi diambil dari mana? Dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Nanti adik-adik bisa baca sama mama papa di rumah. Oke? Nah adik-adik, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Rasul 20 ayat 35b. Kak Jeki ulangi lagi ya. Kisah para Rasul 20 ayat 35b. Bunyinya begini. Sebab dia sendiri yang mengatakan, ia ini adalah Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri yang mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kak Jeki ulangi sekali lagi ya. Sebab ia sendiri yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke? Sekali lagi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dihafalin ya di rumah, jangan lupa. Dan Kak Jeki akan doa berkat buat kalian. Dan kita mau berdoa juga sama-sama buat yang masyarakat yang ada di Sulawesi Utara untuk gempa yang ada, biar mereka mendapat penghiburan dari Tuhan. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Lipat tangan kalian, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu ketiga di tahun 2021 Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kalau kami ada dalam keadaan sehat, keadaan yang tidak kekurangan satu apapun, itu semua hanya karena kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan.
Hari ini Tuhan kami mau belajar seperti masyarakat di Makedonia. Walaupun mereka dalam ancaman, walaupun mereka dalam intimidasi Tuhan, tapi mereka terus semangat untuk melayani Engkau. Mereka semangat untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah adik-adik walaupun mereka masih lewat online Tuhan, tapi biarlah mereka juga tetap semangat untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dan seperti jemaat yang di Makedonia mau belajar memberi yang terbaik Tuhan dari keterbatasannya mereka. Biarlah adik-adik juga belajar Tuhan memberi dari keterbatasannya mereka. Hamba serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada. Mereka yang mau memberi Tuhan. Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk masa pandemik ini. Kami rindukan masa pandemik ini segera berakhir Tuhan. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah ada, yang sudah sampai di Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi setiap tenaga medis yang ada, yang akan memberikan suntikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka, menuntun mereka Tuhan, sehingga mereka tidak salah memberikan vaksin. Tapi biarlah Tuhan vaksin ini memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Bagi masyarakat Indonesia, berikan keberanian, kepercayaan kepada pemerintah Tuhan, sehingga mereka mau melakukannya dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang ada dimanapun mereka berada. Saat mereka diberi vaksin pun mereka tidak ketakutan Tuhan, tapi mereka percaya Engkau Allah yang melindungi mereka, Engkau Allah yang menyertai dan menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua yang ada, berikan hikmat bagi mereka. Kami tahu Tuhan, ini tidaklah mudah bagi orang tua di masa di mana semuanya serba online, semuanya hanya di rumah saja, dan belajar pun lewat online. Mereka juga harus menuntun anak-anaknya untuk belajar. Kami minta hikmat-Mu menjadi bagian dari para orang tua Tuhan. Kecerdasan yang daripadamu juga menjadi bagian dari orang tua, sehingga mereka bisa menolong setiap anak-anak yang ada untuk mereka bisa ibadah dengan baik. Bapa, hamba selesai, dan biarlah Tuhan semuanya doa-doa yang kami sudah naikkan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau Allah yang menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Jeki akan melepaskan berkat buat kalian. Yuk kalian berdiri semuanya. Tangannya diangkat seperti ini. Kak Jeki akan melepaskan berkat yang dari Tuhan buat kalian. Yuk. Terima kasih Bapa, dan saatnya hamba melepaskan berkat yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah kecerdasan yang daripadamu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang daripadamu menjadi bagian dari mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari setiap mara bahaya, jauhkan dari setiap sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang daripadamu melimpah bagi setiap anak-anak yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga, kalian spesial buat Tuhan. Sarangnya.